Nah, dari sini ya, lebih untung mana ternak ayam kampung petelur atau ayam kampung pedaging? Dari kelima hal tersebut ya, itu bisa kita ambil kesimpulan tergantung model peternaknya mau usaha yang mana. Yang jelas dua-duanya lebih menguntungkan, dua-duanya mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Balik lagi ke model peternaknya mau usaha yang mana. Kalau saya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu dan sukses buat kita semua seluruh peternak Indonesia. Oke, kali ini ya, sore ini kita bertepatan dengan memberikan pakan untuk calon indukan ya. Di sini pokoknya ayam yang kita umbar di sini itu usianya dari 2 bulan ke atas, misal 2,5 bulan sampai ke paling tua itu 4 bulan ada di sini 4 bulan. Dan kebetulan dari semua ini ada satu yang bertelur. Sudah bertelur, tapi kita belum pernah tahu apakah ayam yang itu ya jenis pedaging ataupun petelur yang sudah mulai belajar bertelur di sini. Dari mulai 3 hari yang lalu absen nggak telur 1 kali ya. Sore ini kita memberikan pakan seperti biasa ya. Kalau kita memberikan pakan pulet-pulet ataupun grower kita, aduh sampai digabrak guys ya. Balik lagi ya. Ya, kita memberikan pakan untuk pulet dan grower kita itu tetap 1 banding 1. Cuma sekarang di musim hujan kita tambahkan dengan jagung giling. Nah, ini ya, ini belum ada 15 menit. Enggak nyampe 15 menit malahan sudah habis. Itu komposisinya ya, dia kan sekali makan itu 4 kilo ya. Pagi sore 4 kilo karena ayam sebanyak ini. Ya, bekatul 2 kilo, konsentrat bukan konsentrat, pur starter 611B itu 1,5 kilo, dan jagung giling kita kasih setengah kilo. Tujuan apa jagung giling di sini? Ini untuk energi metabolisme di mana musim hujan. Di sini kan hujan yang tuh, di sini sudah mendung lagi dari kemarin hujan terus ya, sampai banyak sekali hujan, tiap hari hujan sampai di sini becek ya. Situ sudah mulai kering ya, tapi tetap kita umbar di sini alhamdulillah karena adanya jamu-jamuan, probiotik dan bahkan tambahan energi metabolisme kayak air gula dan jagung itu mampu membuat ayam-ayam kita menjadi energik. Tuh, boleh kita lihat ya. Kita lihat di sini. Namun yang mau kita bahas bukan itu ya. Yang mau kita bahas bukan soal itu, tapi kita akan bahas untung mana ternak ayam kampung petelur atau ayam kampung pedaging ya. Dimana semua usaha mempunyai resikonya masing-masing termasuk untuk ternak ayam ya. Jadi semua usaha atau semua bidang pekerjaan itu memiliki resikonya masing-masing termasuk dalam beternak ayam kampung seperti ini. Nah, jadi lebih untung mana ternak ayam kampung petelur ataupun ayam kampung pedaging ya di zaman sekarang ini. Oke, kita lihat ya, kita bahas di mana ayam petelur ataupun ayam pedaging itu sangat banyak sekali jenisnya. Ya, baik itu petelur kampung ataupun petelur negeri kayak petelur layar itu ya. Biasanya kalau petelur negeri itu terkenalnya ayam layar yang biasa dijual di pasar-pasar ataupun ayam legon. Ayam legon ini sangat digemarin karena memang produksi telurnya juga tinggi. Ayam legon, bebas legon apa aja biasanya dijadikan untuk ayam petelur. Nah, kalau untuk ayam kampung kita sendiri menggunakan Elba.
dan banyak sekali ayam petelur kampung itu yang beredaran di pasaran, kayak ayam Arab ataupun ayam silangan-silangan yang produksi telurnya lebih besar daripada ayam kampung asli dan dikomersilkan sebagai ayam kampung ya, telur ayam kampung. Kenapa? Karena memang kerambangnya itu sangat persis dengan kerambang ayam kampung ya, krem-krem keputihan seperti itu kerambangnya. Oke, balik lagi ke topik. Untung mana? Ternak ayam kampung petelur atau ayam kampung pedaging? Nah, di sini ada 5 kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ya. Lebih menguntungkan ternak ayam kampung ataupun ayam kampung petelur ataupun kampung pedaging. Nah, yang pertama ya, kita harus mengetahui pangsa pasar ya. Kita membandingkan pangsa pasar, misalnya pangsa pasar telur ayam kampung dengan pangsa pasar daging ayam kampung ya, dimana dua-duanya itu memiliki konsumtif masing-masing ya. Terlebih untuk ayam kampung, banyak sekali sekarang yang datang ke farm kita itu mencari ayam kampung. Jadi ayam kampung petelur itu masih banyak peminatnya. Contohnya digunakan sebagai jamu-jamu, campur jamu ya, ataupun sebagai konsumsi pribadi bagi orang ataupun sesuatu yang memang dia alergi protein tinggi ataupun alergi antibiotik kimia. Itu biasanya banyak sekali orang yang mencari ayam kampung. Nah, itu untuk ayam kampung petelur. Jadi pangsa pasarnya masih bagus. Coba kita lihat untuk pangsa pasar ayam kampung pedaging. Nah, alhamdulillahnya ya, tadi pagi kita rutin memotong seminggu sekali itu 10 ekor. Kenapa harus 10 ekor? Ya kalau banyak-banyak gempor tangannya, karena kita masih menggunakan manual. Udah kita coba pakai mesin ya. Pakai mesin, itu mesinnya tetangga, alhamdulillah belondot. Ya nggak apa-apa, itu pengalaman yang sangat luar biasa bahwa menggunakan mesin pencaput bulu itu harus lebih berhati-hati dalam proses penyiraman airnya. Nah, oke, balik lagi ke penjualannya ya. Pangsa pasar untuk ayam kampung sendiri itu masih banyak sekali diminati, terutama di rumah-rumah makan ya, khususnya rumah makan yang memang dia notabene banyak mengisi atau menjual produksi kampung seperti ayam kampung, telur kampung, kan ada rumah makan. Namun rumah makan yang menjual belikan produk kampung ya, yang benar-benar kampung, baik itu kampung asli ataupun kampung silangan dengan notabene rasa daging sama, itu masih jarang. Kebanyakan rumah makan itu masih menjual ayam broiler itu dijadikan dengan ayam kampung, misalnya menunya ayam bakar, mau bakar kampung ataupun bakar broiler. Itu masih ada. Jadi di sini ya, pangsa pasarnya untuk ayam kampung pedaging itu masih banyak sekali. Kenapa? Karena masih sedikit sekali ya peternak ayam-ayam kampung yang memang bertahan sampai sekarang ya, terutama pakan yang sangat mahal sekali di zaman sekarang ini. Pakan yang semakin lama semakin naik, itu banyak peternak yang memang tidak kuat untuk mengikuti jumlah pakannya, akhirnya banyak yang gulung tikar dan lain sebagainya. Namun ya, balik lagi ke kita, pinter-pinter kita ke manajemennya. Jadi itu yang pertama ya, pangsa pasarnya, perbandingannya kita sudah tahu, sama-sama sangat dibutuhkan dan sangat dicari antara ternak ayam kampung petelur ataupun ayam kampung pedaging. Nah, yang kedua untuk perawatannya ya, antara ayam kampung petelur dengan ayam kampung pedaging itu lebih rewel mana atau lebih banyak menggunakan perawatan yang mana? Nah, yang pertama untuk ayam petelur ya, ayam petelur kampung yang khususnya diberikan atau ditempatkan di lahan kandang baterai ya.
kandang baterai itu perawatannya harus ekstra, harus intens daripada ayam petelur yang diumbar seperti ini. Dengan catatan nggak becek ya. Kalau becek semua kandang yang lembab itu akan mengundang penyakit. Jadi pinter-pinter kita gimana caranya mencarikan solusi ketika ada genangan air di kandang ya, ditimbun ataupun dialirkan agar dia cepat kering. Nah, itu untuk perawatan ayam kampung petelur. Tapi kalau khususnya untuk ayam kampung petelur yang menggunakan kandang jenis baterai, itu kita harus memerlukan perawatan yang sangat ekstra atau sangat intens. Nah, yang pertama perawatannya harus membersihkan pakannya, tempat pakannya itu minimal 1 hari sekali ataupun 2 hari sekali, itu paling lama. Kenapa? Kalau tidak, itu akan mempengaruhi kesehatannya, terutama jenis ayam yang digunakan di baterai seperti ini, dia akan mudah stres, terlebih hanya dengan kesehatannya sendiri. Nah, yang kedua, ini kita harus sering-sering mengecek ya. Ini karena belum kita ganti, biasanya kita ganti sore. Air minumnya itu harus kita ganti sehari sekali ya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan perawatan dan obat-obatan ketika kandang itu ayam kampung petelur diberikan kandang model baterai seperti ini. Nah, berbeda dengan petelur yang kita gunakan kandang koloni seperti ini. Untuk petelur ya, kandang 1,5 kali 2 meter itu muat untuk 11 ekor. Khususnya Elba ya. Kenapa? Karena Elba itu notabene bodinya mungil ya. Ya, beda dengan ayam yang pedaging seperti ini. Nah, di sini ya, itu ukuran 1,5 kali 2 meter itu muat 11 ekor. Muat 11 ekor dengan 10 betina, 1 jantan, itu alhamdulillah fertilnya masih bagus. Itulah keuntungan dari ayam petelur kampung, karena dia fertilitasnya lebih tinggi, daya tahan tubuhnya juga lebih bagus, khususnya untuk Elba ya. Kalau selain Elba kita belum pernah menguji ayam kampung petelur selain Elba. Jadi yang kita tahu, Elba sampai sekarang ini daya tahan tubuhnya masih bagus dan produksi telurnya pun masih sangat bagus. Nah, ini ya 5 butir. Musimnya hujan mendung seperti ini masih stabil 50%, itu udah sangat luar biasa daripada dengan ayam yang lainnya. Nah, ini perawatannya tinggal dibersihkan saja, disapu ya, ayamnya dikeluarkan agar dia tidak stres. Yang tempat makan dan minum dikontrol tiap hari. Jadi tidak memerlukan banyak waktu untuk di sini, tinggal ngecek aja. Beda dengan kandang yang di sistem baterai. Nah, kalau ini ayam pedaging kita yang mendekati afkir ya. Kenapa? Karena yang lainnya sudah kita afkir, kita sisakan yang ini ya. Kuntara induk pedaging, permut klasik, gorwit. Jantannya gorwit itu yang seperti jali permut klasik, yang satunya kuntara induk pedaging. Nah, di sini ya 5 ekor ini sehari 1-2 butir itu udah luar biasa, karena dia afkir udah usia 3 tahun loh ini. Udah usia 3 tahun dan ini masih kita pertahankan untuk diambilkan anakannya. Ya, untuk perawatannya sama aja dengan itu ya, cuma untuk di kandang koloni seperti ini lebih mudah ya, lebih mudah, jadi ayam tidak stres. Kita lihat telurnya 1 ya, 1 karena dia usianya udah tua, itu udah lumayan bagus. Kalau 1 kemarin itu 2. Nah, jadi untuk perawatannya, jenis perawatannya antara ayam kampung petelur dan ayam kampung pedaging, kalian sudah bisa mengambil kesimpulan lebih mudah yang mana ya, dan lebih mudah sistem yang mana. Oke, lanjut kita yang ketiga. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk ternak ayam kampung atau petelur ya, ayam kampung petelur dan ayam kampung pedaging itu untung yang mana? Yang ketiga itu biaya pakan. Biaya pakan harus kita perhatikan. Kenapa? Karena 70% ya, 70% untuk ternak ayam itu berada di pakan. Jadi kalau
kita tidak bisa mengambil kesimpulan untuk gimana caranya agar pakan itu irit, ya otomatis akan rugi ya. Yang pertama ya, biaya pakan untuk kampung petelur seperti ini. Kenapa kita pilih Elba? Kenapa Elba? Karena Elba itu kampung petelur yang luar biasa penghasilan telurnya. Ya, 1 tahun itu 250 sampai 300 butir per tahun. Nah, ini ada sebagian yang kita pisah. Kenapa kita pisah? Karena itu ada yang memiliki sifat ngeram ya. Untuk pakannya gimana? Sangat irit. Kalau kampung Elba ini sangat irit, 70 gram per ekor per hari itu udah sangat irit. Kecuali untuk jenis kedu, ini kedu merah ini termasuk ayam kampung asli. Produksinya 200 sampai 250 per tahun, memiliki sifat ngeram ya Mas Ian ya. Tergantung perawatannya sih. Nah, ini pakannya itu 80 sampai 120 gram per ekor per hari untuk pedaging ya. Kalaupun untuk yang lainnya yang tadi ini ya, ini untuk pedaging. Untuk pedaging itu membutuhkan pakan 80 gram sampai 120 per ekor per hari. Nah, oke, dari biaya pakan kita bisa menentukan ya, lebih irit yang mana, mau petelur ataupun pedaging, itu tergantung selera ataupun model peternaknya masing-masing ya. Nah, oke, itu yang nomor 3 yaitu biaya pakan ya. Biaya pakan. Lanjut ke nomor 4, jangka panen. Nah, kita lihat jangka panen. Untuk ayam kampung petelur ya, seperti Elba ini, dia 3,5 bulan sampai 4 bulan itu sudah mulai belajar bertelur. Beda dengan ayam yang tipe pedaging, ayam kampung tapi yang tipe pedaging itu biasanya dibuat bertelur 5 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan bobotnya. Ketika untuk indukan pedaging, dia bobotnya di bawah 1,6 ya, di bawah 1,6 untuk bobotan induknya, itu dijamin anak-anaknya akan kecil-kecil seperti ini nih. Elba ya, Elba ini kan 1 kilo itu sudah belajar bertelur, bahkan 9 on pun ada yang belajar bertelur meskipun telurnya kecil. Kenapa? Karena dia notabene memang ayam petelur kampung ya. Kalau untuk ayam pedaging itu biasanya mulai bertelur usia 5 sampai 6 bulan. Nah, ketika bisa ditetaskan, kalau untuk pedaging ya, kalau pedaging kan kita harus tetaskan, kita rawat kembali ya, kita rawat kembali sampai akhirnya dia panen di usia 2 bulan, itu paling cepat. Ada yang sampai 2 bulan setengah, 3 bulan dan 3 bulan setengah, itu ada. Itu kalau pedaging. Kalau pedaging di usia berapa indukannya mulai produktif ya, dimana DOC-nya itu sudah bagus untuk ditetaskan usia 9 bulan. Nah, dari sini kita akan menarik kesimpulan bahwa untuk perawatan atau untung ya, memelihara ayam kampung pedaging ataupun ayam kampung petelur, dari jangka panennya itu kita bisa tahu ya, jangka panen untuk petelur 4 bulan itu sudah menghasilkan telur. Wah, ini nambah lagi kayaknya telurnya. Bentar ya, tak ambil dulu. Nah, ini telurmu Bu acak adul ya. Ya, ini kita beri 10. 1, 2, 3, 4, 5 Elba 10. Kita lihat telurnya ya. Telurnya 6. Ini 60%. Di musim hujan 60% itu sangat luar biasa. Dengan pakan 70 gram ya per ekor per hari, itu sangat irit. Jadi kembali ke kita. Ya, kembali ke kita mau untung mana atau mau ternak yang mana. Ya, balik lagi ke jangka panen ya. Kalau untuk petelur tadi sudah 4 bulan, kalau untuk pedaging itu minimal 9 bulan. Oke, kita bahas lagi kenapa untuk pedaging minimal indukan 9 bulan. Meskipun indukan itu belajar bertelur dari usia 5 ataupun 6 bulan. Karena ya, ketika DOC itu ditetaskan, apalagi baru belajar bertelur, sudah ditetaskan, itu otomatis anak-anaknya akan lemes, anak-anaknya akan jelek. Nah, minimal di periode keberapa? Periode ketiga, keempat itu sudah bagus untuk diambil keturunannya atau DOC-nya untuk dikembangkan lagi, dijual menjadi karkas. Ya,
itu pun membutuhkan waktu lagi, harus menunggu 21 hari belum mengumpulkan telur. Belum lagi setelah menetas ditunggu 2 bulan baru panen, itu pun paling cepat ya 2 bulan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, untung mana ternak ayam kampung petelur ataupun ayam kampung pedaging dilihat dari jangka panennya ya. Untuk yang kelima ya, ini lahan itu semua ternak, baik itu ayam, kambing, sapi, kelinci ataupun burung, itu harus memiliki lahan ataupun tempat. Nah, sedangkan ternak kita lihat ya, lahan yang diperlukan ya, kalau di kita untuk petelur tergantung modelnya. Kalau mau dibuat dibuat koloni seperti ini 1,5 kali 2 itu muat 11 ekor ya. Kalau dibuat kandang baterai 110 cm itu muat 6 ekor ya kalau baterai. Nah, kalau pedaging ya, pedaging ini kan ini diambil untuk DOC-nya dan untuk telurnya ya. Ya, diambil DOC dan telurnya. Kalau pedaging itu hanya bisa diambil untuk DOC yang kita besarkan jadi karkas. Untuk periode pertama, kedua, ketiga, oke lah bisa kita jual petelur. Kita bisa jual telur, tapi itu telurnya tidak sebanyak dengan ayam kampung yang memang notaben petelur. Nah, jadi lahan yang digunakan ya, balik lagi untuk lahan yang digunakan untuk pedaging itu biasanya 1,5 meter kali 2 meter itu muat 1:5 untuk pedaging. Ya, kenapa? Karena kalau 1:10 seperti ini itu tidak akan kuat ataupun kewalahan, dan tingkat fertilnya itu akan lebih rendah daripada yang 1:5. Kalau untuk kampung Elba ini 1:10 itu fertilnya masih 90%. Ya, sangat tinggi. Nah, kalau untuk pedaging dari anakannya, misalnya dari usia brooding ya, itu biasanya 1 meter persegi untuk 8 ekor itu sampai panen usia 2 bulan sampai 2,5 bulan itu baru kita panen. Nah, dari sini ya, lebih untung mana ternak ayam kampung petelur atau ayam kampung pedaging? Dari kelima hal tersebut ya, itu bisa kita ambil kesimpulan tergantung model peternaknya mau usaha yang mana. Yang jelas dua-duanya lebih menguntungkan, dua-duanya mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Balik lagi ke model peternaknya mau usaha yang mana. Kalau saya, kalau dua-duanya bisa, kenapa enggak? Bener enggak? Nah, itu dia. Jadi sekian dari saya, semoga ini bermanfaat karena ini sudah mulai mau maghrib ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.